Di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Apakah seorang UI UX designer itu harus bisa coding? Namun sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kuku Aldianto, seorang UI UX designer dari dulfilm.com. Semenjak saya membuat channel ini, banyak sekali teman-teman yang menanyakan hal tadi. Nah, daripada saya jawab satu persatu, mending saya buat satu video sekalian. Jadi, apakah seorang UI UX designer itu harus bisa coding? Jawaban singkatnya, tidak. Tidak harus bisa coding. Mungkin dulu iya, karena dulu seorang web designer itu diwajibkan bisa desain dan juga sedikit front end, minimal HTML, CSS, dan juga JavaScript. Tapi semakin kesini, role-nya semakin dibedakan. Jadi, desainer sendiri, front-end sendiri, dan back-end sendiri. Karena desainer bertanggung jawab hanya sebatas visualnya saja. Dan jika sudah bersangkutan dengan coding, ini sudah menjadi tugas seorang programmer. Jadi, tiap role-nya itu sudah dibedakan masing-masing. Oke? Tapi, seorang UI UX designer juga boleh ngoding. Nah, jadi bingung kan? Artinya, jika seorang desainer bisa coding, minimal HTML dan CSS, itu lebih baik karena dia mempunyai nilai lebih daripada desainer yang tidak bisa coding. Dan dia juga mempunyai beberapa benefit seperti berikut. Yang pertama, saat kita mendesain sebuah app atau website, kita jadi tahu mana layout dan interaksi yang mudah diimplementasikan ke produk yang sebenarnya. Contoh gampangnya, kalian kan sering mendapati interaksi atau animasi yang keren-keren di Dribble. Memang itu bisa kita buat dengan mudah di XD atau di After Effects. Namun kita harus juga memperhatikan dari sisi developer, apakah interaksi atau animasi itu mudah dibuat, mudah di-coding atau tidak. Jangan sampai animasi dan interaksi yang wah itu malah menyusahkan para developer. Nah, kalau kita bisa mengetahui cara kerja coding, kita bisa mengira-ngira layout mana atau interaksi mana yang kira-kira mudah diimplementasikan oleh developer. Seperti itu. Akan saya tunjukkan salah satu interaksi di Dribble yang bagus, sangat bagus menurut saya. Namun ini akan agak susah kalau di coding ini. Jadi setiap di hover teks kanjinya ini akan bermunculan, mempunyai efek extrude seperti ini. Ini memang keren, sangat keren. Namun sebagai developer ini juga harus mikir keras kan bagaimana cara membuatnya seperti ini. Jadi pastikan jika kalian membuat interaksi itu juga bisa diimplementasikan dengan mudah oleh para developernya. Contoh lainnya adalah ketika kita mendesain sebuah website. Jika kita mengetahui cara kerja coding, HTML dan CSS, kita akan lebih mudah membuat versi responsifnya, versi mobilnya bagaimana. Kita akan tahu jika sebuah layout di website, jika ditampilkan di sebuah layar yang lebih kecil, dia akan ditampilkan bagaimana dan bagaimana interaksinya, seperti itu. Yang kedua, ini akan membuat hubungan antara desainer dan programmer lebih baik, karena jika kita menyodorkan desain atau layout atau interaksi yang susah ke developer, mereka juga akan kesusahan untuk developnya. Bahkan mereka juga bisa menolak desain dari kita. Dan hal ini bisa berefek pada suasana kerja yang kurang kondusif karena desainernya tidak suka kalian, karena kalian kalau membuat desain dan interaksi itu susah-susah. Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan komunikasi yang intensif antara desainer dan developer, tapi akan lebih mudah jika kalian sendiri bisa coding, kalian bisa HTML dan CSS, kalian bisa membuat interaksinya bagaimana. Jadi kalian akan bisa lebih berempati kepada developer, nggak cuma empati kepada user, tapi juga empati kepada developer, seperti itu. Yang ketiga, untuk para freelance designer, jika kita bisa coding, kita bisa membuka peluang yang lebih besar. Yang tadinya kita cuma menerima project desain, sekarang kita juga bisa menawarkan project coding. Kita bisa membuat web desainnya, kita juga bisa membuat developnya sekalian. Jadi semakin banyak skill set yang kamu punyai, akan semakin banyak pula peluang yang akan kamu dapatkan. Kesimpulannya, seorang UI UX designer itu tidak harus bisa coding. Namun jika bisa, itu akan menjadi nilai tambah kita sendiri. Dan skill coding ini memerlukan pembelajaran yang cukup dalam dan waktu yang cukup lama. Jadi jika teman-teman para desainer memang berniat untuk belajar coding dan programming, pastikan kalian memang menikmatinya. Jangan sampai terpaksa. Oke? Itu dulu video kali ini. Jika kalian tertarik melihat tutorial UI UX, cek video yang di sini. Follow juga Instagram Kuku Aldi, karena di sana saya banyak share tips-tips tentang desain. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kuku Aldianto, pamit.